Diumumkan tepat hari ini. Media tersohor ini ungkap ada rahasia kotor di balik pemilihan host laga ASEAN All-Star versus Manchester United yang ternyata Indonesia jadi korban politik. Wah, validkah demikian? Temukan jawabannya di sini. Kejutan besar bikin bahagia. Tepat tadi malam, FIFA resmi beri kejutan super spesial untuk timnas Indonesia jelang laga versus Cina di GBK. Wah, apa sebenarnya yang diberikan FIFA untuk skuad Garuda? Temukan jawabannya hanya di sini. Bisa bikin geger ASEAN. Diberitakan pagi ini, Presiden FA Malaysia dilaporkan gelisah gara-gara pelatih Kim Sang-sik mundur dari skuad ASEAN All-Stars. Shin Tae-yong langsung jadi kandidat utama sebagai pengganti. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Nah gini dong mantap. Menpora Dito Aryo Tejo putuskan turun tangan langsung ambil langkah jenius kayak gini setelah timnas Indonesia dapat sanksi dari FIFA. Mantap! Akankah langkah ini bisa mengubah keputusan FIFA dan untungkan skuad Garuda? Simak ini dia ulasan lengkapnya. Breaking news. PSSI resmi umumkan harga tiket laga timnas Indonesia versus Cina di GBK. Fans heboh. Harga tiketnya ternyata di luar dugaan karena lebih murah dari yang diperkirakan kah? Berapa sih harganya? Ini dia berita selengkapnya. Auto lolos Piala Dunia 2026. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu tiba-tiba ambil langkah gila kayak gini. Jelang laga penentuan, strategi Jepang bisa buka pintu lebar untuk Indonesia jadi runner-up grup C. Fans auto heboh. Validkah demikian? Simak fakta besarnya hanya di sini. Gemparkan Eropa tepat tadi malam. Liano Rangers tampil menggila dengan cetak 1 gol indah dan berhasil bawa timnya PEC Zwolle raih 3 poin penting. Indonesia menggema di Eredivisie Belanda. Akankah ini jadi pembuktian Liano bahwa ia layak gantikan posisi Marcelino di laga versus Cina mendatang? Simak inilah cuplikan gol kelas Eropa seorang Liano Rangers. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Nah gini dong mantap. Menpora Dito Aryo Tejo putuskan turun tangan langsung ambil langkah jenius kayak gini setelah timnas Indonesia dapat sanksi dari FIFA. Mantap! Akankah langkah ini bisa mengubah keputusan FIFA dan untungkan skuad Garuda? Simak ini dia ulasan lengkapnya. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengajak para supporter timnas Indonesia untuk mendukung tim kesayangannya dengan lebih sopan dan berbudaya, agar Federasi Sepak Bola Indonesia tidak lagi terkena sanksi dari FIFA. Ajakan ini muncul setelah FIFA memberikan hukuman kepada PSSI akibat perlakuan diskriminatif yang dilakukan oleh sebagian supporter saat laga timnas Indonesia melawan Bahrain dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada 25 Maret 2025. Saat itu terdengar nyanyian bernada xenofobia dari sebagian supporter Indonesia yang ditujukan kepada tim Bahrain. Karena insiden ini, FIFA menjatuhkan sanksi tegas kepada PSSI. Hukumannya cukup berat, PSSI harus membayar denda sekitar 400 juta dan mengurangi kapasitas penonton hingga 15% untuk laga kandang berikutnya. Namun ada satu solusi agar kursi yang dikurangi itu tetap bisa digunakan. PSSI bisa menyerahkan kuota 15% tersebut untuk kampanye anti-diskriminasi. Laga kandang timnas Indonesia selanjutnya dijadwalkan berlangsung pada 5 Juni 2025 melawan timnas Cina di Stadion GBK Jakarta. Menpora Dito pun meminta agar supporter Indonesia tetap menjaga sikap dan tidak terbawa emosi saat mendukung. Kita harus tetap menjunjung tinggi budaya asli kita, yaitu kesantunan, ujar Dito Aryo Tejo. Dito juga mengatakan bahwa ia sudah mengikuti perkembangan sanksi dari FIFA terhadap PSSI dan menurutnya masalah ini masih bisa diatasi.
Ia paham bahwa antusiasme masyarakat terhadap timnas sangat besar, terutama karena saat ini Indonesia punya peluang besar lolos ke Piala Dunia 2026. Namun Dito menegaskan bahwa dukungan seharusnya diberikan dengan cara yang pantas dan positif, agar tidak berujung pada sanksi yang bisa merugikan bangsa sendiri. Kejadian ini harus dijadikan bahan evaluasi dan pembelajaran, ucapnya. Dito menambahkan bahwa emosi supporter saat itu mungkin dipicu oleh kekecewaan atas pertandingan pertama di Riffa, kandang Bahrain, di mana timnas Indonesia merasa dirugikan. Dalam laga tersebut, Garuda sempat unggul namun akhirnya hanya bisa bermain imbang 2-2 karena gol penyeimbang Bahrain terjadi di detik-detik akhir pertandingan. Meskipun demikian, Dito optimis bahwa supporter Indonesia akan semakin dewasa dalam cara mereka mendukung tim nasional. Saya rasa ini hal baru yang sedang kita hadapi dan seiring waktu masyarakat kita akan makin bijak dalam memberikan dukungan, ujarnya. Di akhir pernyataannya, Menpora kembali mengingatkan bahwa kesantunan dan sikap ramah adalah bagian dari jati diri bangsa Indonesia. Itulah yang harus kita tunjukkan kepada dunia, betapa ramahnya masyarakat Indonesia, tutup Dito. Kejutan besar bikin bahagia. Tepat tadi malam, FIFA resmi beri kejutan super spesial untuk timnas Indonesia jelang laga versus Cina di GBK. Wah, apa sebenarnya yang diberikan FIFA untuk skuad Garuda? Temukan jawabannya hanya di sini. Admin pastikan kamu bahagia dengarnya. Menjelang laga krusial melawan Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, timnas Indonesia mendapat kejutan super spesial dari FIFA. Dua pemain andalan Garuda, Jay Itzes dan Calvin Verdon, secara mengejutkan dipuji langsung oleh FIFA karena performa dan kepemimpinan luar biasa mereka di level klub. Dalam unggahan akun Instagram resminya, FIFA menampilkan foto Jay dan Calvin sembari menyematkan pujian mereka dipercaya untuk memimpin di atas lapangan. Tulis FIFA, menandai betapa pentingnya peran keduanya, baik di klub maupun di timnas. Jay Itzes terus menunjukkan kelasnya. Ia dipercaya menjadi kapten utama Venezia sejak Februari 2025 setelah Joel Pohjanpalo hengkang ke Palermo. Di bawah kepemimpinannya, Venezia berhasil menumbangkan Fiorentina di Serie A, kemenangan yang penting untuk menjauh dari zona degradasi. Kini Venezia tinggal menyelesaikan dua laga terakhir melawan Cagliari dan Juventus untuk mengamankan posisi di kasta tertinggi Liga Italia. Jay bukan hanya pemimpin di klub. Sejak 5 September 2024, ia sudah mengenakan ban kapten timnas Indonesia saat melawan Arab Saudi. Kepemimpinannya terus diperhitungkan di dalam dan luar negeri. Sementara itu, Calvin Verdon mencuri perhatian ketika dipercaya menjadi kapten NEC Nijmegen saat bertandang ke markas Ajax Amsterdam pada 11 Mei 2025. Meski bukan kapten utama, ia tampil luar biasa dan sukses membawa timnya menang telak 3-0 atas klub tersukses Belanda tersebut. Kemenangan itu sangat monumental mengingat Ajax punya reputasi besar dengan 36 trofi Eredivisie dan 4 gelar Liga Champions. Setelah menunjukkan kepemimpinan luar biasa di level klub, kini Jay dan Calvin siap tempur bersama timnas Indonesia dalam dua laga pamungkas ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni Indonesia versus Cina 5 Juni 2025 dan Jepang versus Indonesia 10 Juni 2025. Dukungan dan sorotan dari FIFA ini menjadi sinyal kuat bahwa timnas Indonesia layak diperhitungkan. Dengan semangat tinggi, performa solid, dan kepercayaan internasional, mimpi Garuda untuk lolos ke Piala Dunia 2026 kini terasa makin nyata. Breaking news, PSSI resmi umumkan harga tiket laga timnas Indonesia versus Cina di GBK. Fans heboh. Harga tiketnya ternyata di luar dugaan karena lebih murah dari yang diperkirakan kah? Berapa sih harganya? Ini dia berita selengkapnya. Pertandingan timnas Indonesia versus Cina dalam lanjutan laga ke-9 ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan digelar pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.
Laga ini sangat penting, bahkan bisa dibilang sebagai pertandingan hidup dan mati bagi timnas Indonesia. Hanya kemenangan yang bisa menjaga asa skuad Garuda untuk melaju lebih jauh menuju Piala Dunia. Oleh karena itu, dukungan langsung dari supporter di stadion sangat dibutuhkan. PSSI telah mengumumkan jadwal penjualan tiket pertandingan kandang ini. Tiket akan mulai dijual secara online pada 15 Mei 2025 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat melalui aplikasi Livin by Mandiri milik Bank Mandiri. Namun sebelum bisa membeli tiket, calon penonton wajib memiliki akun Garuda ID terlebih dahulu. Pembuatan akun Garuda ID bisa dilakukan gratis di situs PSSI atau melalui link member Garuda. Harga tiket untuk laga Indonesia versus Cina tidak mengalami perubahan dari pertandingan sebelumnya melawan Bahrain. Berikut adalah rincian harga tiketnya. Mandiri Premium West atau East atau VIP Rp1.750.000. Freeport Garuda West atau Sayap Barat Rp1.250.000. Sinar Mas Garuda East atau Sayap Timur Rp1.250.000. Indosat Garuda South atau Tribun Selatan Rp600.000. Astra Financial Garuda North atau Tribun Utara Rp600.000. Indomie Upper Garuda atau Tribun Atas Rp300.000. Meskipun harga tiket tergolong cukup mahal, antusiasme masyarakat diprediksi tetap tinggi, apalagi mengingat performa baik timnas Indonesia di kandang. Sebagai catatan, pada laga kandang terakhir, timnas Indonesia berhasil mengalahkan Bahrain 1-0. Gol kemenangan dicetak oleh Romeni di babak pertama, dan sejak itu semangat tim maupun dukungan dari supporter terus meningkat. Auto lolos Piala Dunia 2026. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu tiba-tiba ambil langkah gila kayak gini. Jelang laga penentuan, strategi Jepang bisa buka pintu lebar untuk Indonesia jadi runner-up grup C. Fans auto heboh. Validkah demikian? Simak fakta besarnya hanya di sini. Timnas Jepang telah merencanakan pertandingan uji coba melawan lawan yang seimbang. Setelah mereka menyelesaikan laga terakhir grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan timnas Indonesia, yang akan berlangsung pada 10 Juni 2025. Setelah agenda kualifikasi selesai, Samurai Biru ingin meningkatkan kesiapan mereka dengan menghadapi tim yang lebih kuat. Hal ini dilakukan karena performa Jepang di level Asia saat ini sudah jauh di atas rata-rata. Di bawah asuhan pelatih Hajime Moriyasu, Jepang tampil luar biasa. Dalam 8 laga kualifikasi putaran ketiga, mereka mengumpulkan 20 poin, dan sebelumnya di putaran kedua, mereka bahkan memenangkan semua 6 pertandingan. Sebagai tim dengan peringkat FIFA tertinggi di Asia peringkat 15 dunia, Jepang memang kesulitan mencari lawan yang seimbang di kawasan Asia. Lawan terkuat seharusnya Iran, tapi berada di grup yang berbeda. Sedangkan lawan dengan peringkat FIFA terendah di grup C adalah Indonesia yang ada di posisi 123 dunia. Karena Piala Dunia 2026 akan menghadirkan tim elite dunia, Jepang merasa perlu mengasah kemampuan dengan menghadapi lawan yang lebih sepadan. Federasi Sepak Bola Jepang JFA telah mengumumkan bahwa mereka akan menghadapi 2 tim kuat dalam jeda internasional bulan September, yaitu Amerika Serikat dan Meksiko. Pelatih Moriyasu menyebut, keduanya sebagai tim yang luar biasa dan dilatih oleh sosok-sosok ternama. Meksiko dan Amerika Serikat adalah tim yang hebat dan ditangani pelatih kelas dunia, ujar Moriyasu di situs resmi JFA. Timnas Meksiko kini ditangani oleh Javier Aguirre, sementara Mauricio Pochettino menukangi timnas AS. Ketiga tim Jepang, AS, dan Meksiko punya posisi yang berdekatan di ranking FIFA, jadi saya rasa kekuatan kami seimbang, tambah Moriyasu. Menurut ranking FIFA terbaru, Jepang berada di peringkat 15, AS di posisi 16, dan Meksiko di posisi 17. Sementara itu, timnas Indonesia belum mengumumkan agenda apapun setelah babak ketiga kualifikasi. PSSI masih menunggu hasil akhir grup C untuk menentukan langkah selanjutnya. Jika Indonesia finish di posisi 2 teratas, mereka akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026.
Jika berada di peringkat 3 atau 4, mereka harus mengikuti babak kualifikasi keempat. Namun, jika berada di posisi 5 atau 6, timnas Indonesia tersingkir dari persaingan menuju Piala Dunia. Diumumkan tepat hari ini, media tersohor ini ungkap ada rahasia kotor di balik pemilihan host laga ASEAN All-Star versus Manchester United yang ternyata Indonesia jadi korban politik. Wah, validkah demikian? Temukan jawabannya di sini. Dikutip dari berita media lokal, ada gosip panas dari dapur AFF bikin netizen auto ngakak sekaligus gregetan. Ternyata Presiden AFF sebenarnya sangat menginginkan Indonesia menjadi tuan rumah pertandingan ASEAN All-Star melawan Manchester United. Namun, karena tekanan politik bak drama sinetron, sang bos terpaksa memilih Malaysia. Kini, Malaysia justru tersandung skandal dana gelap karma is real. Menurut intel dari orang dalam AFF yang minta identitasnya disamarkan, sebut saja Mr. X, Indonesia awalnya jadi kandidat utama untuk menggelar laga besar ini. Stadion keren, fans fanatik, dan infrastruktur mumpuni jadi alasan kuat kenapa Indonesia seharusnya yang terpilih. Bos AFF kabarnya sangat kagum dengan cara Indonesia menyelenggarakan turnamen sebelumnya. Stadion besar dengan atmosfer merinding seperti Gelora Bung Karno dan Stadion Utama Gelora Bung Tomo bahkan sudah lolos inspeksi awal dengan nilai hampir sempurna dari tim teknis AFF. Hotel dan transportasi umum juga dinilai sangat layak untuk menampung rombongan besar seperti Manchester United. Tim survei AFF memberi Indonesia skor kesiapan sebesar 95%, hanya butuh sedikit peningkatan di aspek keamanan. Tapi drama mulai muncul ketika sejumlah pihak bermain belakang. Beberapa negara ASEAN yang punya hubungan dekat dengan Malaysia tiba-tiba menekan Presiden AFF agar memindahkan venue ke Malaysia. Disebutkan ada pertemuan rahasia antara Federasi Sepak Bola ASEAN dengan sponsor besar. Dalam meeting yang kabarnya digelar di Hotel Bintang 5 di Singapura, 4 perwakilan Federasi ASEAN dan 2 big boss perusahaan multinasional sepakat mendorong Malaysia sebagai tuan rumah. Deal sponsorship yang ditawarkan memang gila-gilaan, tapi syaratnya jelas, Malaysia harus jadi host. Bahkan ada kabar soal bonus spesial untuk beberapa orang penting di AFF. Akhirnya Malaysia menang tender setelah menjanjikan dana sponsor yang nilainya 2 kali lipat dari proposal Indonesia. Belum lagi janji dukungan diplomatik untuk program AFF di masa depan, termasuk potensi membawa kompetisi dunia lainnya ke kawasan ASEAN. Dari sudut pandang bisnis, tawaran ini memang sulit ditolak. Namun dari sisi fair play dan penilaian teknis, keputusan memilih Malaysia terbilang aneh dan janggal. Ketika pengumuman resmi dibuat bahwa Malaysia adalah tuan rumah, PSSI kabarnya sangat kecewa. Meski begitu, mereka memilih untuk tidak membuat pernyataan publik yang bisa memicu kegaduhan. Beberapa petinggi PSSI bahkan mengaku sudah mencium aroma permainan politik sejak awal. Jelas kecewa, tapi kita paham dinamika sepak bola di kawasan ini. Kadang ada pertimbangan non-teknis yang harus kita terima dengan lapang dada, ujar seorang petinggi PSSI dalam diskusi internal. Yang bikin miris sekaligus menggelikan, keputusan memilih Malaysia justru berujung pada skandal dana gelap. Malaysia yang diberi tanggung jawab mengurus acara, ternyata ketahuan memakai dana subsidi dan baru membayar 30% dari total kesepakatan dengan Manchester United. Andai event ini digelar di Indonesia sesuai rencana awal, mungkin skandal kayak gini nggak bakal terjadi, kata seorang mantan petinggi AFF. PSSI disebut punya rekam jejak lebih baik dalam menyelenggarakan event besar dengan transparansi finansial yang lebih terjamin. Kini FIFA dikabarkan mulai melakukan investigasi, termasuk menelusuri proses pemilihan tuan rumah. Tim audit khusus FIFA disebut telah meminta dokumen-dokumen terkait seleksi dan evaluasi teknis dari negara-negara kandidat, termasuk laporan awal yang merekomendasikan Indonesia. FIFA ingin mengetahui apakah ada pelanggaran etik dalam proses pemilihan host. Jika terbukti ada permainan, sanksinya bisa menyasar ke semua pihak yang terlibat dalam lobby gelap itu. Namun, yang jadi pertanyaan, validkah berita ini? Temukan jawabannya di tengah-tengah video.
bisa bikin geger ASEAN. Diberitakan pagi ini, Presiden FAM Malaysia dilaporkan gelisah gara-gara pelatih Kim Sang-sik mundur dari skuad ASEAN All Stars. Shin Tae-yong langsung jadi kandidat utama sebagai pengganti. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Dikutip dari berita media lokal bahwa pelatih ASEAN All Stars Kim Sang-sik baru saja mengundurkan diri dari jabatannya setelah tim yang dipimpinnya diterpa banyak drama internal. Keputusan mendadak ini membuat Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia FAM panik, apalagi laga besar melawan Manchester United dalam tur pramusim dijadwalkan berlangsung di Malaysia pada 28 Mei 2025. Awalnya Kim Sang-sik dianggap sebagai sosok ideal untuk membawa ASEAN All Stars naik level, terutama setelah sukses membawa Vietnam juara Piala AFF tahun 2024. Ia dipercaya membentuk tim impian berisi para bintang ASEAN untuk tampil melawan Manchester United. Namun, kenyataannya tak seindah harapan. Menurut informasi orang dalam, Kim mengalami konflik besar dengan beberapa pemain bintang yang merasa tidak cocok dengan gaya kepelatihannya. Bahkan beberapa pemain memilih keluar dari skuad, memperbesar ancaman bubarnya tim ASEAN All Stars. Tekanan dari berbagai federasi sepak bola ASEAN juga memperkeruh suasana. Saya sangat menghargai kesempatan ini, tapi sepertinya sudah waktunya saya mundur demi kebaikan tim, ujar Kim Sang-sik dalam konferensi pers. Keputusan tersebut membuat Presiden FAM kelabakan mencari pengganti dengan waktu yang sangat mepet. Muncul kabar bahwa Shin Tae-yong, mantan pelatih timnas Indonesia, menjadi kandidat kuat untuk menggantikan Kim. STY dikenal sebagai pelatih bertaktik solid, disiplin tinggi, dan punya kemampuan adaptasi luar biasa. Di bawah komandonya, Indonesia menembus final Piala AFF tahun 2022 dan lolos ke Piala Asia 2023. Namun, penunjukan STY bukan tanpa tantangan. Ada kekhawatiran ia akan kesulitan menangani tim ASEAN All Stars yang berisi pemain dari berbagai negara dengan gaya bermain yang berbeda-beda. Belum lagi kontraknya dengan PSSI baru akan berakhir tahun depan, sehingga negosiasi bisa berubah jadi drama baru. Menurut sumber dari dalam FAM, Presiden FAM sudah mencoba menghubungi STY secara langsung untuk membahas kemungkinan bergabung. Namun hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari sang pelatih. Yang mengejutkan, pengunduran diri Kim Sang-sik ternyata tidak hanya dipicu oleh masalah teknis. Menurut sumber dekat tim, sudah terjadi drama internal selama berbulan-bulan. Beberapa pemain top ASEAN merasa Kim memperlakukan pemain secara tidak adil, terlalu memanjakan pemain Vietnam dan mengabaikan pemain dari negara lain. Saat latihan, Kim juga kerap memberikan instruksi dalam bahasa Korea dan Vietnam yang membuat pemain lain merasa terpinggirkan. Gaya bermain yang ia terapkan dianggap terlalu kaku dan tidak cocok dengan karakter beberapa pemain kreatif dari Thailand dan Indonesia. Alhasil, latihan pun tidak berjalan efektif dan menimbulkan frustrasi di kalangan pemain maupun staf. Presiden FAM yang juga menjabat sebagai ketua panitia ASEAN All Stars kini sedang dalam kepanikan tingkat tinggi. Selain STY, beberapa nama pelatih top Asia masuk radar, termasuk Philippe Troussier dan Park Hang-seo. Kita cuma punya waktu kurang dari sebulan untuk menyiapkan tim solid melawan Manchester United. Ini bukan sekadar satu pertandingan, tapi juga menyangkut harga diri sepak bola ASEAN di mata dunia, ujar juru bicara FAM dalam konferensi pers. Namun sayangnya, setelah admin telusuri, berita ini hanya karangan belaka dan bukan nyata adanya.